Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali ya di malam hari ini, di Kamis malam dengan pembahasan soal-soal UP. Bagaimana kabar semuanya, Bapak Ibu semua di sini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi yang sakit, semoga cepat disembuhkan ya dan kembali beraktivitas. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Sebelum kita ke pembahasan soal-soal UP, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Silakan Bu Dewi untuk memulainya. Ya, Bu Susi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu. Ya, kita melanjutkan soal UP yang dibahas semalam ya. Semalam sudah sampai nomor berapa ya, Bu Susi? 54 ya? 54 semalam. Ya. Coba kita bahas bersama. Ini, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah Bu Dewi. Sudah terlihat Bu. Ya. 54 ya. Tinggalan Bu, nggak ikut kemarin. Iya. Perasaan Bu Suebah nggak ada gitu. Nggak lihat. Baru ada pengajian Bu, ada. Iya. Seminggu sekali ya Bu Suebah. Iya. 55 berarti sekarang ya? Iya. Kemarin 54 siapa ya? Lupa. Kemarin 54. Sekarang 55. Jawabannya kemarin apa ya Bu? Yang 54 kan jawabannya ada yang dikirim Pak Helmi yang 54 apa Bu? Mengalirkan darah yang kayak oksigen. Soal yang dibahas sama Pak Ilmi kemarin, Bu. Iya, benar. Setelah ada di WA kan dikirimnya ininya pembahasan. Iya. Jantung merupakan bagian vital tubuh manusia yang bertugas untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung terdiri dari 4 katup, salah satunya katup mitral. Di bawah ini yang merupakan fungsi dari katup mitral adalah tadi malam yang apa ini Bu Susi? Yang A. Bu A. Ada di pembahasannya dikasih Pak Elmi. Iya, yang terakhir itu ya, yang dikirim di grup. Oh ya, di kuning-kuningin. Yang A ya. Iya. Baik, nomor 55. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya saya tidak tahu gitu ya jawabannya, atau ada Bapak Ibu yang sudah paham mengenai soal itu, jawabannya bisa kita sharing. Bapak Ibu juga bisa cari dari sumber lain. Otot jantung bekerja secara ritmik, teratur ya, ritmik. Sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang berfungsi khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Nah, ini kalau IPA sama matematika ini nggak bisa ditelaah ya, ditebak gitu ya Pak Gus ya.
Iya, betul, Bu. Harus jawaban pasti ini, Pak. Pasti dia. Harus tahu fungsi masing-masing pembuluh darah ini, Bapak Ibu ya, kalau IPA ya. Ada vena pulmonalis, ada arteri koronaria, vena hepatica, arteri pulmonaris. Kemudian vena cava superior. Wah, ini udah pembuluh darah semua nih ya. Kalau pembuluh vena sama arteri. Pembuluh balik, satunya pembuluh. Kalau vena apa Bapak Ibu? Bedanya vena sama arteri? Coba kita cari masing-masing ya. Pembuluh vena itu apa? Vena cava atau vena system ada pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Vena pulmonalis pembuluh darah yang mengandung banyak oksigen. Pembuluh vena ini apa Bapak Ibu? Yang pembuluh vena yang membawa darah menuju ke jantung. Memompa darah ke tubuh manusia yang di atas katup. Bentar. Ini kok layar saya yang terlihat. Bu Susi, ini kok layar saya ini ya? Kenapa? Nggak terlihat ya? Nggak terlihat. Bagaimana? Screen-nya ya, Bu ya. Screen. Ini saya share screen ya. Iya, Tapi tidak muncul. iya, bentar. Coba ulang lagi. Bentar. Bentar. Ini diklik. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Sebentar Bu, saya memperbaiki laptop saya. Iya Bu. Share-nya nggak ada. Sengkritnya. Iya Bu. Gimana Bapak Ibu belajar barengnya? Saya nggak ngikuti beberapa hari ya. Yang Pak Agus gimana Pak Agus? Libur Bu, ini ngikutin ini dulu. Karena ada Zoom 1 minggu di sini, jadi kami ikut sini semua. Oh ya, kalau siang nggak ada ya Pak Agus? Kemarin pernah kami lakukan siang, karena ibu-ibu banyak sibuk siang-siang, jadi dia minta malam aja gitu. Iya, kalau siang sibuk. Maklum ibu-ibu kan. Pulang dari sekolah aja jam 2. Iya. Jam lebih, Bu. Cepat ibu-bu. Kami 3:30 pulang. Nah, iya. Ya, udah terlihat Bapak Ibu? Sudah. 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 Oke. Belum Bu. Oh, belum. Sudah terlihat. Sudah. Udah terlihat Bu. Udah muncul. Bu. Ya. Ya, oke. Nah, saya baru ngikutin ini. Ya, ini ya. Jadi otot jantung Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu juga sudah ada yang cari ya di informasi itu. Jadi yang tepat itu adalah pembuluh untuk yang membawa darah kotor. Karena kalau pembuluh balik, vena itu membawa darah bersih Bapak Ibu. Oh, vena membawa darah bersih. Oksigen. Vena maksud saya. Nah, ya. Ya, pembuluh balik vena. Nah, ya.
entah itu vena apa saja ya, saya juga nggak tahu jenisnya gitu Bapak Ibu. Yang kita bedakan di situ pembuluh balik vena itu mengandung banyak oksigen. Tapi kalau di sini yang ditanyakan adalah darah kotor itu artinya mengandung banyak karbon dioksida gitu ya. Artinya dia. Assalamualaikum Bu. Bu Dewi gimana? Ya, Bu Debi. Nah, yang artinya vena pulmonalisme pembuluh darah yang mengandung banyak oksigen, Bu. Yang ditanyakan sini kan darah kotor, Bu. Iya. Nah, iya, maksud saya nggak bisa Berarti pilih. kalau A itu kan nggak masuk, Bu. Ya itu saya lingkari yang tidak kita pilih, Bu. Ah, iya. Lagi dijelaskan Bu Debi. Iya. Sabar Bu Debi, sabar. Sabar. Yang jelas vena itu untuk oksigen yang baik. Itu Nah, aja. maksud saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu vena-vena yang mana jenisnya, jangan pilih vena jika di situ diminta darah yang kotor gitu ya. Oke. Jadi makanya kita pilih yang arteri, Bapak Ibu. Wah, ya. kan di situ, Yang arteri di sini ada dua, arteri koronaria dan arteri pulmonaris ya. Nah, antara dua arteri ini kita pilih yang mana gitu ya akhirnya ya. Iya. Kalau waktu saya tidak mengetahui jenis arteri yang mana karena seringnya saya tahunya pulmonaris gitu Bapak Ibu. Yang B ya Bu. Iya, B. Pulmonaris. Jadi yang ini. Nah, setelah dicari, dicoba Bapak Ibu cocokkan lagi dengan sumber informasi. Di Google boleh, di Cendekia. Nggak terbalik, Bu. Kenapa Ibu, Bapak? Nggak terbalik. Nggak terbalik apanya, Bapak? Vena dan arteri itu pengertiannya. Vena dan arteri? Ya, vena membawa darah kotor dan arteri membawa oksigen. Vena membawa darah bersih, Pak. Darah bersih yang melalui oksigen. Yang mengandung banyak oksigen, Pak. Coba Bapak Ibu dicari dulu. Vena apa, arteri apa? Karena memang di sini yang cocok yang arteri pulmonalis. Karena kalau jawaban IPA itu eksak, jawaban pasti ya nggak bisa dianalisis gitu Bapak Ibu. Fungsinya kalau arteri pulmonalis itu Bu artinya Bu mengangkat darah yang berasal dari jantung Bu menuju ke paru-paru. Paru ya. Jantung menuju ke paru-paru. Nah, dari jantung menuju ke paru-paru. Ke paru-paru. Artinya dia kan membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Baru yang mengangkut dari paru-paru ke seluruh tubuh itu yang banyak oksigennya gitu Bapak Ibu. Itu ya. Karena fungsi arteri pulmonaris seperti kata Bu Debi tadi mengangkut apa Ibu dari jantung ke paru-paru ya. Iya. Darah ya. Jantung ke paru-paru. Dari jantung ke paru-paru, artinya darah itu untuk mengganti kandungan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida maksudnya di situ kan masih sedikit oksigennya gitu kan ya Bu. Artinya nggak ada lah ya kasarannya, darah kotor maksudnya di situ. Jadi ya menurut saya lebih tepatnya yang B Ibu. Kalau vena itu dari paru-paru ke jantung ya Bu. Ya yang mengandung banyak oksigen kan Ibu. Artinya darah bersih ya. Ibu Dewi isinya yang apa? Yang C atau yang B Bu? Yang B Ibu. B. Ya. Yang B, Bu. Benar yang B. Pak Alamsyah gimana? Setuju? Ya, B.
B, Bu. B. Kamu udah ngirim SMS bilangnya B isinya. Duluan dia lagi, Bu, daripada kita cari, Bu. Gak apa-apa Ibu, itu gunanya kita sharing ya, yang mana mungkin saya belum tepat gitu, Bapak Ibu bisa kok menambahkan gitu Bapak Ibu ya. Pak Lamsa sehat? Ya, sehat Bu. Masih di belakang layar nih. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini pengaruh revolusi bumi katanya. Pergantian siang dan malam, kemudian ada perubahan lamanya siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, kemudian ada nomor 4, gerak semu harian benda langit, yang disebabkan oleh revolusi bumi. Peristiwa yang disebabkan oleh revolusi bumi. Yang mana Bapak Ibu? 1, 2, Bu. 3 dan 4. Gerak semu, benar. 2 dan 3. Benar. 3 dan 4. 3 dan 4. 4 ini benda harian, benda langit. Nah, ini benda langit yang apa Bapak Ibu ya nih? Tidak. 2 dengan 3, Bu. Ya, benar. 2 dan 3 Bapak 2 dan Ibu. 3, perubahan lamanya siang dan malam, gerak semu tahun matahari. Ya, benar. 2 dan 3. Ini yang disebabkan oleh revolusi bumi. Kalau musim itu disebabkan oleh apa Bapak Ibu? Pergantian musim. Pergantian musim. Revolusi bulan, Bu. Ya, Bu Debi, benar. Adanya musim, pergantian musim ya, musim kemarau, musim penghujan, itu karena revolusi bulan. Kalau ini biasanya kisi-kisinya itu digandeng sama yang itu Ibu, kalender Masehi, kalender Hijriah, seperti itu. Perbedaannya Iya, Bu. apa? Kemarin yang keluar juga bukan seperti ini soalnya, Bu. Sepertinya soalnya tuh tahun apa? Tahun Hijriah. sama kalender Masehi, Bu. Ya. Bedanya Kalau Hijriah, berapa hari? ya, kalau Hijriah itu disebut tahun apa? Hijriah, kalender Hijriah, kalender Masehi ya. Itu kalau Masehi disebabkan sama oleh kalender Masehi, Bu. Disebabkan oleh apa? Revolusi. Nanti soalnya ada, Bu, di sini. Revolusi Iya. matahari. Nanti soalnya ada soal yang lain. Ya, soal yang lain dulu. Nanti ada, Bu. Lanjut. Masa itu kan ini Bu. 57. Sebagai warga negara memiliki hak-hak yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah hak politik, ekonomi, dan sosial budaya. Itulah Mbak, kalau Mbak Lowen Yang merupakan contoh hak-hak politik, ekonomi, sosial budaya adalah Kekecilan. Terlalu kecil itu ininya Bu. Hurufnya. Ya. Diperbesar. Nah, itu, Bu. Nah, sip. Mantap, sip. Nah, makasih ya Bu. Ya. Jadi yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial budaya. Berhak apa Bapak Ibu? A. C, Ibu. C. Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak Komunikasi dan informasi C itu. oleh informasi. Kalau yang B ini agama ya, agama. Kalau perbudakan ini sosial ya, sosial. Kemudian capai kesetaraan gender. Kalau yang E ini menghormati hak asasi manusia, ini politik ya. Ya, lanjut. Hak asasi, hak. Ya. Kalau yang
yang gabungan yang mana Bapak Ibu? Yang E, Bu, yang gabungan, Bu. Yang mana? Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang E kayaknya. Bu. Yang E, Bu, yang panjang, Bu. Yang E, Bu. Yang E. Yang hormat itu kan, Bu, udah masuk seksi apa tuh, Bu? Yang E. Ekonomi ada di situ? Orang wajib Tidak ada C itu yang betul. Ya, betul yang C ya. Yang C kenapa di situ ada sosial budaya? Kenapa Ibu? Susi, kenapa bisa C, Bu? Ini ada sosial budaya. Sosial, bersosial, berkomunikasi, kemudian memperoleh informasi baru berkaitan dengan budayanya, kemudian mempunyai hak milik pribadi, artinya hak itu sudah diakui secara politik, ekonomi, pribadi, misalnya pemilihan umum, hak miliknya, hak bersuara, ya kan? Berkomunikasi bisa juga pemilihan lewat itu, Bapak Ibu ya. Memilih pemilu, opsi C-nya. Menurut Bu Debi yang mana, C atau D? Kalau yang Debi, yang kebanyakan yang E, Bu. Tertib manusia berpendapat, bangsa dan bernegara, hak asasi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Hak, Ibu. Bukan itu kewajiban ya. Setiap orang wajib menghormati. Nah, itu wajib. Yang E. Kewajiban menghormati hak. Iya, iya benar Ibu. Kata kuncinya hak ya, Bu. Yang hak ya, Bu, ya intinya ya. Iya. Benar ya, benar. Ya, kalau E wajib. Yang didapatkan ya. Meskipun di situ ada hak asasi manusia lain, tapi di situ kita berkewajiban. Yang ditanyakan bukan kita kewajibannya ke siapa, tapi hak kita sehari-harinya dapat apa gitu maksudnya, Bu. Iya. Kalau hak dan kewajiban kayaknya, Bu. Iya, Bu Asih. Iya, kalau C hanya hak. Iya. Hanya anak kan hak. Ya. Iya, Ibu. Ya. Gitu ya, benar nggak? Menurut saya gitu, Bu. Iya, Bu. Ya, benar, Bu. Bu Debi gimana? Yang ditanya kewajiban atau cuma haknya aja, Bu? Memiliki hak-hak yang sama dalam kehidupan sehari-hari nih. Kata kuncinya nih. Jatahnya hak itu, Ibu Debi. Berarti bukannya harus kita wajib itu, Bu, wajib menghormati hak asasi manusia tuh, Bu. Ya, Ibu, memang kita wajib menghormati hak asasi manusia. Tapi di sini konteks kalimatnya yang kita ambil di sini contoh hak-haknya. Contoh. Berarti ya diambil cuma contoh hak politik atau ekonomi itu, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, makasih, Bu. Ya. Oke ya, Bu Debi ya. Kita lanjutkan ya, 58. Suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis, kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia disebut apa? Ini sudah pelecehan. Diskriminasi. Diskriminasi. Pembatasan.
Benar. Ada kata kunci ini, pembatasan. Benar ya? Iya. Terima kasih. Nggak sampai 2 detik udah. Ini sebentar Bu. (59) Bapak Ibu. Tolong dibacakan Ibu Asih sebentar. Siap, Bu. Bu Rani sedang mengembangkan RPP dengan KD mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah mengidentifikasi. Menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam masyarakat. Dan yang abu menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dengan menunjukkan, mengidentifikasi. Ya, Dewi. Ya soal kayak gini lah Bu yang harus kami pahami Bu. Masalahnya soalnya banyak kayak gini keluarnya Bu kemarin Bu. Ya, KD mengidentifikasi nomor 59. Di kamar ya laptop. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Mengidentifikasi itu C berapa? Kan dulu. C5 ya. Mengidentifikasi C berapa? C2. Coba dibuka tabel KKO-nya Bapak Ibu. Kalau sudah menunjukkan, menemukan. Sudah tahu. 1 ya, Bu. Yang punya nanti share di grup. Saya nggak ada punya, udah hilang. Mau yang malu mesti Toto. Yang inilah Bu pahami kami nanti Bu ya soal seperti ini Bu ya. Ya Bu Debi. Banyak masalahnya ini, Bu, soal yang seperti masuk. ini kemarin hampir 10 buah Bu yang keluar Bu. Iya banyak yang masuk Bu yang ini Bu. Kalau mengidentifikasi udah ketemu C berapanya. Kalau yang ditanya itu rumusan indikatornya Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu cari yang setara atau yang di atasnya. Jadi jangan sampai di bawahnya KKO-nya maksud saya. Berarti C4 gitu, apa C5 gitu Bu. Identifikasi C berapa? C2. Identifikasi C1. C2. C2, Bu. Nah, berarti kita harus Berarti kita harus cari C yang di atasnya Bapak Ibu. Kita ambil kata kerjanya dulu. Identifikasi C1, Bu. Identifikasi itu C1. Jadi jawabannya untuk lebih setingkat dari C1, C2 menjelaskan. C2 menjelaskan. C1 mengidentifikasi, C2 menjelaskan, 3 melaksanakan. Jadi jawabannya C. Jadi yang A itu menunjukkan, yang B mengelompokkan, yang C jelaskan. Yang C1-nya apa, C2-nya itu apa Bu dalamnya A, B, C sampai E itu Bu. C1 tadi kan sudah mengidentifikasikan Bu Debi. Oh iya, mengidentifikasikan C1. Itu kan C1. Sehingga kalau tadi yang menunjukkan itu Bu? Menjelaskan berarti C. Menjelaskan itu masuk C2. C2. Menjelaskan itu C2 Bu. Menunjukkan. Kalau mengelompokkan tuh Bu C berapa? C3. Menunjukkan C2 Bu. Mengelompokkan C berapa? Ya Bapak Ibu, sebentar. Maaf saya masih ke belakang sebentar. Mengidentifikasi itu C. C1. C1.
C1. Kemudian di sini ada menunjukkan, kemudian ada lagi menjelaskan, menunjukkan sikap lagi, menjelaskan C1, mengelompokkan, kemudian menunjukkan. Ya. Karena yang betul, Bu. Tadi dibilangnya mengidentifikasikan C1, menjelaskan C1. Jelaskan C2. C2. Ya. Menjelaskan itu C1, Ibu. C1 sesuai C2, Bu. C2. C2, Bu. C2, Ibu. Itu C2, Bu. Bu, ini di C1 juga ada, di C2 ada juga C1 ada. dan ada C2, Ibu-ibu. Ya, betul. Bu Artiwi sudah betul. C1 Ya. ada, C2 ada. Kemudian di KKO itu Yang ada setara, C1 kan? dan C2. Iya, Ibu. Jadi, kita harus cari rumusan yang setara, lalu sesuaikan dengan materinya, Bapak Ibu. Di sini kan materinya kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ya. Kalau hanya Bu. Kenapa, Ibu? Ya, kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga dan sekolah tuh itu ke apa? Pernah? Mengidentifikasi, Bapak Ibu. Jadi yang setara itu yang menjelaskan. Menjelaskan, Bapak Ibu, yang C ini maksud saya. Tadi kan kata Ibu, mengidentifikasi itu kan bisa menjelaskan, menyebutkan. Ya. Bapak, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, ya. Jadi kalau ini, kalau yang mengidentifikasi ini, rumusan indikatornya itu menjelaskan. Yang setara dengan dia dulu, Bapak Ibu. Setara Oh, kesamaan. berarti menjelaskan. Iya. Jadi cari kata KKO yang setara dulu, Bapak Ibu. Kalau menunjukkan itu C3 ya, Bu? Menunjukkan C berapa di tabel, Bu? C3, Bu. Ya, kalau mengelompokkan C berapa? Bentar, mengelompokkan. 4. Enggak, 4 menganalisis, Pak. Organisasikan itu kan mengelompokkan, Bu. C5. 5 mengevaluasi, Bu. C5 mengevaluasi. C6 mencipta. Ya. Mengelompokkan. Artinya, ya maksud saya, artinya yang cocok dengan kata kerja mengidentifikasi itu menjelaskan, Bapak Ibu. Berarti kita pakai Iya, yang Bu Dewi, di ya, atasnya ya. berarti. Izin bicara sebentar. Yang sama dengan mengidentifikasi adalah menjelaskan, nggih. Gimana, Bu? Berarti, Bu, kalau kesamaan, berarti kalau kesamaan mengidentifikasi itu kesamaannya dengan menjelaskan, itu Pak, itu perbedaannya, Bu. Izin Bu Dewi. Bukannya kalau kita mau buat indikator itu kita menentukan dari KD ya. Seandainya Ya, KD Bu. itu ada di Jadi, C2, berarti benar. indikatornya itu harus melebihi dari KD tersebut kan, Bu? Ya, Supaya kan menjadi KD-nya hot itu, gitu loh. jadi indikator itu Bapak Ibu ada indikator pengayaan, indikator inti, dan juga indikator pendukung. Ada 3. Ya, kalau KD-nya mengidentifikasi ada 3 kemungkinan Bapak Ibu yang bisa kita buat. Yang pertama, indikator inti harus setara dengan KKO sesuai KD. Yang kedua, indikator yang dibuat indikator pengayaan, artinya harus lebih tinggi dari KKO KD-nya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang ambil yang setara dulu, baru setelah itu ambil indikator pengayaan. Pengayaannya ambil KKO yang lebih tinggi. Gitu, Bu. Kalau di sini masih ada yang setara, Bapak Ibu, ambillah yang setara dulu. Yang setara dengan KKO identifikasi maksud saya, setara dengan KD-nya gitu.
Nggak boleh harus yang lebih tinggi ya, Bu ya? Nanti di konteks lain bisa juga Bapak Ibu ambil yang lebih tinggi. Jika sesuaikan juga dengan materinya. Yang pertama KKO disesuaikan KD, yang kedua materinya juga disesuaikan. Gitu. Kalau yang ini coba kita lihat yang A, menunjukkan contoh pelaksanaan. Nah, itu menunjukkan contoh artinya dia mempraktekkan, menunjukkan contoh pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Sedangkan KD-nya itu KD pengetahuan, masih hanya tahap mengidentifikasi. Ya. Ya. Kemudian yang B, mengelompokkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Sedangkan di situ KD-nya kewajiban dan hak sebagai anggota mengidentifikasi, artinya nggak mengelompokkan dia Bapak Ibu, belum sampai tahap itu, hanya mengidentifikasi ya, menyebutkan, kemudian menjelaskan, itu yang setara dengan dia, sejenis dengan satu deret dengan itu maksud saya Bapak Ibu. Ya kan, ada menyebutkan, ya ada menjelaskan, ya. Jika Ibu baca di golongannya mengidentifikasi ke bawah itu kan banyak kata kerja ya yang di situ yang sesuai. Jadi kita milih yang di situ Bapak Ibu yang ada. Kalau mengelompokkan sih masuk C berapa ya, Bu? Mengelompokkan nanti C4 ya. Coba lihat lagi. Ketemu. C2, Bu. C2 mengelompokkan juga Bapak Ibu. Iya, C2 ini ketemu. Iya. Tapi ini menjelaskan C2 juga. Keterampilan di yang ada Ibu, ada yang revisi terbaru itu, ada yang lama gitu ya, versi lama, yang taksonomi Bloom itu, ada yang di C1, ada yang di C2 gitu ya, menjelaskan itu. Iya. Bingungnya di situ. Bingungnya di situ mau menghafal. Iya Ibu ya. Tapi saya menemukan mengidentifikasi ini adalah satu rumpun dengan menjelaskan itu Bapak Ibu. Ya. Identifikasi sama dengan Bu. Gimana Ibu? Yang Ibu lingkar ini rumus indikatornya maksudnya apa, Bu? Salah satu rumusan indikator yang diminta kata kuncinya. Kata kuncinya, Bu. Kata soalnya. Kan KKO-nya tadi yang saya lingkari mengidentifikasi. Kemudian yang rumusan indikator artinya setara ataukah yang nanti lebih tinggi yang pengayaan gitu Bapak Ibu. Karena di sini A, B, D, E itu di atas semua gitu ya Bapak Ibu ya. Yang setara itu hanya yang menjelaskan gitu. Kalau kita pilih pengayaan semua ya semua pengayaan yang A, B, D, E. Ya kan? Iya, di atasnya semua gitu maksud saya Ibu. Kan nggak mungkin kita pilih semua A, B, D, E gitu ya. Iya. Jadi pilih yang setara. Artinya indikator inti. Kan ada indikator pengayaan, inti, dan pendukung. Memang diturunkan dari KD semua, kata Ibu tadi, benar. Berarti Bu, arti kunci semuanya Bu, mengidentifikasi itu yang harus kita cari cuma dengan soal itu menjelaskan, bukan itu maksudnya Bu? Yang setara dengan itu kan ada. Iya, maksudnya gini, bukan di soal ini kan bukan semuanya soalnya sama kamu, tapi yang ditanyakan mengidentifikasinya Bu. Berarti setara dengan kewajiban menjelaskan tadi Bu. Iya. Yang ada di KKO Bu Debi. Iya, maksudnya ngerti yang saya maksudkan Bu, yang harus mengimbang dengan mengidentifikasi tadi Bu. Iya, yang cocok dengan mengidentifikasi. Iya. Saya kadang ragu ya Bapak Ibu ya, kadang Bu Debi itu mendukung jawaban saya atau jawaban saya. Atau menjelaskan ulang itu kita read situnya. Oh, Bu Debi menjelaskan ulang. Ya. Pertanyaan dan pernyataan. Pokoknya sama. Intinya gini ya Bu Dewi, betul ya. Mengidentifikasi itu apa? Ambil yang setara, kalau enggak ya di apakah ya Bu Dewi? Udah itu aja. Iya gitu. Iya kan? Iya.
Ntar lagi kita menemukan soal lagi ya. Coba kita nanti. Ya. Coba. Aku udah paham penjelasan Bu Dewi, udah paham. Ya. Intinya Ya Bu Asi memang ini ya butuh soal yang KD gini ya Bu Asi. Iya butuh Bu, butuh. Sekali. Iya Bu, saya soal kayak gini lah yang saya tidak mengerti kemarin Bu. Itulah saya tanyakan sama Ibu kan, bukannya saya mau ngapakan Ibu, enggak. Ya, betul, Iya Bu, saya Masalahnya kadang soal seperti itu Bukan saya gitu. nggak paham Bu. logat Bu Devi itu kadang saya bingung gitu Bu. Itu pertanyaan atau pernyataan? Bu Devi dari mana sih ini? Logatnya? Dari Riau Bu. Ini belajar kita sedang lagi belajar ini Bu Dewi. Gitu. Nah, seperti itu. Nah ini saya Dewi. Lanjut Bu Dewi. Bu Dewi, Bu Susi izin. Kenapa Bu? Ini ada teman yang belum masuk bimbel, padahal dia sudah bayar tanggal 18 November. Oh, Bu Susi, nanti hubungi Bu Tiwi. Atas nama, ini kirim kemana ya WA-nya ya? Di Ke grup Bu Artiwi. Bu Artiwi. Bapak Ibu ini terlihat? Sudah. Terlihat Bu. Ke Bu Artiwi Bu. Merah ini ya? Iya, Yang iya, merah-merah. terima kasih. Ya Bu Roy ini nanti di ini ya, Bu Tiwi nanti yang nangani teman Ibu ya. Ya sudah dikirim ke WA Pak Gus, nanti minta tolong Pak Gus saja karena ini tidak punya nomornya Bu Artiwi. Iya Bu, nanti saya hubungi. Ya, terima kasih. Ya mohon maaf Bu Aini ya. Ya, itu dia WA Japri Aini. Iya. Suruh ibunya WA saya aja Bu. Oh iya, iya. Biar saya kasih link Google Chrome-nya. Sudah dia ngisi Google Form-nya Pak. Berarti tidak masuk Bu. Berarti WA-nya nggak ada. Oh, iya, itu tadi screenshot. Nanti saya pakai. Iya, dah, makasih. Mohon maaf ya Pak, saya juga belum masuk, kepengen gitu. Saya baru ikut 2 kali dengan ini gitu. Oh. Kalau untuk ini harus mendaftar Bu Julkaida, nanti bisa menghubungi Bu Artiwi. Nanti saya ini ya di chat saya tulis ini apa namanya nomor Bu Artiwi. Nomor Ya. Ya, oke. Ya. Ya, baik kita lanjutkan. Ini soal yang berhubungan dengan KD lagi Bapak Ibu ya. Diberikan KD 3.3 membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah, nah kadang kita yang ditanyakan itu bukan indikator tapi tugas sesuai dengan KD tersebut untuk siswa. Membandingkan KD 3.3 membandingkan KKU-nya Membandingkan KKU. membandingkan C4. C berapa Bapak Ibu? C4. Membandingkan. C4. C4 Bu. Membandingkan itu di KKU C4. C4. Nah, di sini ada beberapa tugas, menghitung, merinci lagi, menghitung lagi, ada menghitung juga. Nah, yang sesuai dengan membandingkan, artinya kita harus memberi tugas di mana kita harus fokus pada KKO membandingkan gitu. Jadi yang difokuskan KKO KD-nya dulu. Kalau membandingkan, kata kerja membandingkan berarti kumpulan 2 benda, 2 kelompok. Itu artinya membandingkan. Jadi yang satu dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau yang A ini menghitung antrian, di sini hanya menghitung antrian, tidak untuk dibandingkan, nggak ada kelompok benda A, benda B, iya, ada. Ya. Yang B juga gitu Bapak Ibu, nggak ada yang kita bandingkan. Merinci kegiatan satu, saat makan. Nah, yang C merinci tugas. Nah, yang D inilah yang ada.
yaitu siswa kelas 5, satunya lagi siswa kelas 6. Nah, jadi KD-nya, KKO-nya itu yang cocok menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 6 sesuai dengan KKO membandingkan. Jadi fokuslah pada KKO yang diminta dulu. Entah itu diminta instrumen penilaiannya, entah itu diminta indikator ataupun tugas-tugas untuk siswanya gitu Bapak Ibu. Itu tentang KD. Ini salah satu mapel matematika ya. Nah, ini juga menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, menjelaskan sifat-sifat katanya. Nah, kalau ini yang diminta kegiatan selanjutnya. KD-nya menjelaskan, tapi yang diminta adalah kegiatan selanjutnya. Ini udah berbeda dengan menjelaskan tadi. Konteksnya beda, Bapak Ibu. Sama-sama KD menjelaskan. Tapi yang diminta adalah kegiatan selanjutnya setelah ada konteks peristiwa. Gitu. Jadi satu KD kadang soal sama-sama soal tentang KD, tapi yang diminta itu beda-beda. Jangan fokus pada kalau yang KD ini KD menjelaskan, berarti cari yang sama-sama menjelaskan. Tapi ini konteksnya beda, bukan menjelaskan lagi. Tapi yang ditanya kegiatan selanjutnya. Nah, menghitung malah. Bu, itu nggak ada menjelaskan, Bu, di situ, Bu. Dilihat dulu yang diminta itu apa gitu Bapak Ibu. Meskipun KD-nya menjelaskan. Ya. Gitu. Sama seperti katrol kemarin. Satu soal saja pertanyaannya bisa macam-macam. Katrol itu. Iya enggak? Iya. Sama dengan KD ini Bapak Ibu, tergantung konteksnya. Jangan fokus pada menjelaskan, sama-sama menjelaskan, sama-sama mengidentifikasi gitu, enggak. Yang penting tahu Bapak Ibu konsepnya. Yang diminta soal itu apa. Intinya kembali ke awal. Kunci soal itu apa gitu. Kita balik ke soal yang tadi ya. Nah, ini udah selesai ya Bapak Ibu. Kita bahas barusan. Kita pindah ke nomor 60. Nah, ini ada KD lagi Bapak Ibu kasusnya. Pak Sakiman nih. Minta tolong Bapak. Oke, Bu. Dalam pelajaran praktik belajar kewarganegaraan terdapat KD mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cita tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah indikator keterampilan. Nah, ini KD-nya dulu Bapak. Kunci soalnya apa nih? Kata kuncinya. Ya, mengorganisasikan. Yang diminta apa? Bukan indikator yang sesuai, tapi langsung ditentukan indikator keterampilan katanya. Nah, kita cari Bapak Ibu antara A, B, C, D, E. Ya, di situ yang menggambarkan tentang keterampilan. Tapi berhubungan dengan KKO mengorganisasikan. Membuat clipping. Membuat rencana aksi bersih lingkungan. Kita ambil kata-kata membuat. Kalau menjelaskan itu masih pengetahuan. Membandingkan juga pengetahuan.
Gitu Bapak Ibu, sesuai konteksnya yang diminta apa. Ya. Mengumpulkan data. Ini juga pengetahuan tentang data statistik, tentang data yang diminta, data penelitian, ya kan? Nah, berarti yang A atau E? Setelah kita yang A. Kegiatan Misalnya, lingkungan. Rencana aksi bersih lingkungan berarti termasuk ke cinta tanah air. sebentar. Ya, kalau kita udah menemukan KKO yang sesuai, yaitu membuat, lalu kita cocokkan materinya, Pak. Yang kedua, Pak. Iya. Coba yang E, clipping tentang tanaman bunga yang dapat ditanam di sekolah. Apakah cocok dengan materi di soal? Tidak. Tidak. Padahal ini ada konsep Tidak, Bu. Cinta tanah air. A, Bu. A ya, berarti ya. Ya. Membuat rencana aksi bersih lingkungan. Kalau yang E ini benar Bapak Ibu membuat clipping ya, tapi di situ tidak nampak cinta tanah airnya. Tanah. Kalau yang A ini nampaknya di mana Bapak Ibu? Lingkungan. Bersih lingkungan, Bu. Lingkungannya, ada lingkungannya, Bu. Nyata ya. Lingkungan. Di kegiatan ini, Bu, lingkungan. Iya. Oke ya, 61. Dalam beberapa kasus isu etnis dapat membuat bangsa ini menjadi terpecah-pecah. Salah satu isu etnis penyakit budaya yang merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya. Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Disebut dengan apa Bapak Ibu? Kalau yang Etnosentrisme. Stereotip. Menganggap kebudayaan diri lebih unggul dari kebudayaan lain. Rasis. Etnosentris. Bapak Ibu, rasisme dan etnosentris itu hampir sama. Iya, tapi ini ada kata lebih superior itu Bu Dewi. Jadinya etnosentris. Ibu kebalik. Yang lebih superior malah yang rasisme, Ibu. Loh, apa iya ya, Bu? Coba diperhatikan lagi. Mbak. Penyakit budaya. Rasisme. Stereotip. Ini loh Bapak Ibu ya, mengatur ras lainnya loh. Ini. Iya, Nah, ada katanya. Rasisme. Lainnya. Kata kuncinya mengatur ras lainnya Bapak Ibu. Nih, ya. Kalau diskriminasi itu hanya membedakan diri, apa ya, mengucilkan diri, diskriminasi. Iya, kalau di luar kelompoknya ya dikucilkan, ya. Itu diskriminasi. Kalau stereotip ini pelabelan. Labelkan. Apa Bu? Pelabelan. Misalkan pelabelan seseorang. Iya, dilabelkan atas kalau siapa itu si A itu karena suku Madura dia sikapnya gini, ini karena pelabelan ya. Iya. Prasangka itu hanya perasaan kita. Prasangka. Kalau etnosentris itu Bapak Ibu, benar dia menganggap rasnya, sukunya yang paling benar gitu ya. Tapi dia tidak mengatur ras lainnya gitu. Suku lainnya. Hanya pada intern saja ini Bapak Ibu kalau etnosentris ya, intern.
Nah, gini, intern bedanya. Sama-sama fanatik pada sukunya, tapi tidak segawat di rasisme ini. Gitu. Ini udah memiliki hak untuk ini ya, mengatur ras lainnya, katanya gitu. Ya. Intinya kalau etnosentris nggak mengatur ras lain gitu ya, Bu? Enggak, yang penting tuh, oh ini saya dari Madura, pokok Madura dah yang paling bagus gitu misalnya, tapi saya juga nggak mengatur suku Jawa harus gimana gitu, enggak, Bu. Nah, ini bisa terkecoh ini, Bu, kalau ada soal lain ini. Ya, kalau misalnya kita belum tahu Bapak Ibu ya perbedaan antara keduanya gitu Bapak Ibu ya, fokus saja pada kunci soalnya di situ gitu kan. Coba kita lihat lagi. Ya, saya nggak tahu nih awalnya gimana artinya itu ya. Fokus saja pada memiliki hak untuk mengatur ras lainnya itu artinya di situ udah rasisme. Dan di sini ada lagi Bapak yang sering disebut ras manusia, melekat pada ras manusia katanya gitu. Ya kan? Kalau kita fokus pada satu etnis, nah ini kita mengarah pada etnosentris. Tapi kalau kita ambil kata kunci yang lain ada pada melekat pada ras manusia, kemudian mengatur ras lainnya. Itu kita diarahkan pada untuk menjaga rasisme. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya penjelasan. Ya, Bu. Aqua, Bu. Kenapa, Pak? Di aqua dulu. Minum dulu, Bu Dewi. Minum dulu maksudnya. Oh iya. Dan baca kalau capek. Di sini cuacanya tiap hari hujan Bapak Ibu ya, jadi flu batuk. Iya. Ini jawabannya nih ya yang A ya. Ya. 62. Materi pembelajaran PKN yang sesuai dengan KD. Nah, ini Bapak Ibu ketemu KD lagi. Banyak benar. Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya ekonomi dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini disinggung lagi. Tapi KKO-nya menunjukkan sikap peduli. Artinya harus ada sikap yang kita tampilkan yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena KKO-nya menunjukkan Bapak Ibu. Jadi yang mana nih? Materi yang mana yang sekiranya tujuannya itu menunjukkan? Yang A, Mbak. Yang A. Mana, Bro? Karena itu apa kan ada Berbagai daerah. Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan itu yang A ada apa namanya berasal dari berbagai daerah. Itu pertanyaannya ada Bhinneka Tunggal Ika itu kata kuncinya. Yang A, Mbak. Ini ya, berbagai daerah ya. Karena yang lain nggak ada yang mirip-mirip. Ya, oke. 62A. 63. Globalisasi memberikan dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Salah satunya aspek ekonomi. Di bawah ini yang pada aspek ekonomi. Positif, tapi Bapak Ibu ya, positif dalam ekonomi. Kita cari yang tapi yang D. menguntungkan. Yang D bukan. Semakin D. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kalau ini yang E bukan ekonomi ya. Hukum.
Hukum itu. Kalau ini Budaya. 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 Pemerintahan. Sistem pemerintahan berarti politik. Yang Ya. B. Sosial. B Nah. sosial. Hidup Kalau modern. ini nilai sosial. Sosial. Yang D. Bisa negara Yang D ya. meningkatnya. Kesempatan kerja. Nah, yang D ekonomi ya. Ya. Fokus pada ekonominya. 64. Di suatu wilayah terdapat penduduk yang berkumpul dikarenakan faktor kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat menyebabkan daerah lain menjadi kekurangan penduduk. Kondisi ini tentu menimbulkan permasalahan baru, salah satunya kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminalitas meningkat sangat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tidak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah penyebab utamanya dari kegagalan yang memeratakan penduduk ini. Persebaran penduduk yang tidak merata. B. Persebaran penduduk yang tidak merata. Kata kuncinya di sini ada berkumpul di daerah tertentu ya. Iya. Nah ini keberadaan penduduk terpusat katanya. Berarti kata kuncinya persebaran penduduk. Nah, ya benar. Ini ya B ya. Ya. Karena ini memang masalah pokoknya tentang Penduduk. persebaran penduduk yang nggak merata. Baik, kita lanjutkan 65. Ibu Poniati bisa minta tolong? Ya, Bu. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran serta sesuai dengan konteks budayanya. B. Menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang terbaru. C. Menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. Yang D. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Yang E. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan fakta dan fenomena kehidupan masyarakat modern. Kata kuncinya apa ini? Majemuk demokratis. Kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Berarti yang mana ya? Demokratis. Nah, ini suka ngecohin kayak A, tapi gimana ya? Ini Bu, Bapak Ibu ya, kata kuncinya nih, kontekstual. Kontekstual. Menyeluruh. Menyeluruh berarti ya, menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran sesuai yang kata-kata kontekstual artinya yang sesuai dengan kehidupan siswa. Kehidupan berarti yang A ya. Ya. Karena di sini fakta, ada fakta. Di situ. Konteks, iya, yang A. Benar, Bu. Hmm. Nah, ini udah bahasa Indonesia nih. Cuplikan yang layak dijadikan cerpen. Udah cerpen. Pertanyaannya singkat ya. Jawabannya kita harus baca dulu nih cerpennya. Harus tahu ciri-ciri cerpen apa. Cerita pendek harus terisi dengan unsur apa saja gitu ya.
Udara Lombok yang panas mulai terasa. D. Bukan yang C, Bu. Yang C itu D. sebenarnya ada Udara Lombok yang objeknya. panas mulai terasa di pelabuhan saya menuju D. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam, hampir tak dapat lagi rasa perasaan saya. Oh, saya milih yang C ya, karena di situ yang C itu apa? Ada apa namanya daerahnya di Lombok, terus objeknya pantai Senggigi. Terus di situ disebutin juga nama pulaunya. Nama pulaunya di situ disebutkan. Jadi nanti bisa dijabarin gitu. Kalau malah saya sih paragraf ini Bu, deskripsi malah. Kalau yang C ya? Iya. Kalau yang E itu eksplanasi Bapak Ibu ya, yang E kan yang E ya eksplanasi. Ya. Rada bingung ya. Yang B juga deskripsi. Bingung. Nah, yang karena coba kita lihat dari tata bahasanya, udara Lombok yang panas mulai terasa. Dari pelabuhan saya menuju Senggigi. Beda ya dengan C ya. Banyak objek wisata yang ditawarkan di Lombok. Selain pantai Senggigi yang terkenal, ada ini saling berkaitan. Dan kemudian kalimatnya itu nggak ditata dengan rapi, gitu ya. Nggak menarik. Gitu ya. Unsur cerpen salah satunya harus menarik untuk dibaca. Yang D ya. D. Oh, jadi yang D. Ya. Yang D sama di Lombok Bapak Ibu, antara C dan D, cara penyampaian kalimatnya itu ke deskripsi kalau yang C ya. Oh gitu ya, karena dijelaskan ya, lebih dijelaskan ya. Ya, lebih detail Bapak Ibu ya. Kalau kita baca cerpen-cerpen itu kan membuat kita penasaran, kemudian bahasanya juga membuat kita tertarik gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Bu. Gaya bahasanya. Ya, Bu. Bisa dimengerti. Nah, ini yang mumet. Tur artikel, penelitian ini Bapak Ibu. Ada pendahuluan, abstrak, temuan, penelitian, metode, pembahasan, simpulan, implikasi. Struktur umum. Artikel berbasis penelitian. Nah, urutannya yang mana? Penelitian. Ini penelitian bukan abstraknya dulu. Harus ilmiah ya. Yang mana dulu? Abstrak dulu. Nomor 2. Abstrak nomor 1 artinya. Terus nomor 2 di depan ya. A dan C salah. Ya. Kemudian yang nomor 1 itu pasti apa D, Pak? Urutan kedua. Ya, urutan kedua pendahuluan. Setelah pendahuluan metodenya. Nah, metodenya dulu Bapak Ibu. Nah, berarti yang bukan 4 dicoret ya. Antara 2, antara S sama 1, 4. Ini baru yang ketiga, temuan penelitian. Udah nggak ada lagi Bapak Ibu selain ini. Simpul 5. 1, 4. Bahasan 4 metode. 4, 3, 5, 6. Ya, kan nggak ada lagi Bapak Ibu. Baru ke langkah nomor 3 kita sudah bisa menemukan. Ya. 2, 1, 4. 2, 1, 4, 3. Biasanya itu untuk urutan seperti ini sampai langkah ketiga atau keempat kita sudah bisa tahu opsi itu yang mana tanpa melihat belakangnya. Iya. Cepat ya Pak ya. Saya kan nggak baca belakangnya Bapak Ibu ya. Nggak tahu entah belakangnya yang keberapa nggak tahu. Yang penting urutan 1, 2, 3, 4 bener. Nggak ada lagi udah opsinya. Kecuali di situ memang beberapa 1, 2, 3, 4 itu ganda gitu ya. Iya. Kita pilih sampai belakang.
tapi jarang Bapak Ibu ya. Sampai ke 4 aja, langkah ke-4 itu udah beda. 4, 3, 4 lah. Temuan. Ya. Metode baru temuan. Pendahuluan, Nomor temuan. 7 itu apa artinya, Bu ya? Implikasi. Yang pertama abstrak dulu. Kedua pendahuluan. Abstrak, pendahuluan, metode dulu, baru temuan. Metode baru temuan. Gitu, pakai metode apa? Kemudian masalah-masalah yang ditemukan. Ya. Setelah itu baru 5 ya. Pembahasan. Kesimpulan. Metodenya yang hitungnya itu ya, Bu ya. Kelima 5. Urutan ke-6. Di sini nggak ada 7 ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Implikasi Semuanya- siapa, Bu Dewi? Iya, Bu. Semuanya nggak ada Apa, Bu? 7. Implikasi itu, Bu. Implikasi efek dari seperti refleksi Bapak Ibu. Oh, misalnya penelitian untuk sekolah, untuk ini, untuk Iya. itu ya. Iya. Oh. Kayak gitu. Kalau dalam kamus artinya implikasi itu apa ya? Implikasi. Saya taunya implikasi artinya itu aja gitu. Sama dengan refleksi gitu. Iya, sama ya. Dampaknya, Bu. Dampak, ya benar dampaknya, Pak. Ini Bapak buka. Nah, ini masuk ke sejarah udah, IPS nih. Kalau guru SD harus komplit Bapak Ibu dari semua mapel ya. Iya. Kalau yang guru SMP itu khusus matematika, dan PPG bahasa, PPG UP-nya IPS ya, khusus IPS saja, nggak mau pelajari matematika. Kalau kita komplit, paling pinter ya. Ya, seluruhnya digabung. Ya, baik 68. Secara umum. Teks narasi sejarah. Orientasi, ada urutan peristiwa, ada reorientasi atau penutup. Berikut ini adalah isi teks narasi sejarah bagian reorientasi atau penutup. Yang benar adalah yang penutup, Bapak Ibu. Kesimpulan, Bu. Kesimpulan, penilaian, pendapat, komentar, atau penopel. Kalau ini jelas salah karena ada permulaan ya. Kesimpulan. Bener, kesimpulan dulu. Ya. Kesimpulan. Udah ada kata ini Le ya. Iya. Kalau penutup kesimpulan intinya Cak itu ya. Reorientasi. Kalau ini, kalau yang B ini ada di bagian isi ya. Iya. Karena ada kata-kata inti. Iya. Urutan yang E nih, urutan rekaman peristiwa yang disusun secara ini seperti landasan teori itu ya, di tengah-tengah ya. Ya. Nah, ini udah nyampe di matematika nih Bapak Ibu. Tapi nggak ngitung. Perhatikan soal berikut. Ada keliling sebuah taman 16 meter. Jika selisih panjang taman 4 meter, berapa luasnya? Kemungkinan keliling sebuah lapangan 20 meter. Yang nomor 2. Yang nomor 3, jika luas sebuah taman berbentuk persegi panjang adalah 36 meter persegi. Tentukan kemungkinan keliling. Ini yang milih soal HOTS Bapak Ibu. Di antara 3 soal ini, yang HOTS yang mana? 3. C. Yang ketiga, C. C, Bu. 3 saja. Ya, 3, Bu. Iya, 3, Bu. Kalau Tentukan 1 dan 2 kemungkinan. itu Berarti masih jawabannya gampang. nanti lebih dari 1 gitu. Iya, benar. Yang C. HOTS. Paling HOTS yang nomor 3. Iya. Karena mencari keliling. Kemungkinan keliling taman artinya bisa lebih dari 1 jawaban gitu Bapak. Iya. Iya.
Kalau Tiga nomor saja. 1 dan 2 itu sudah langsung ditanyakan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Maaf Bu Dewi, cintanya Bu Dewi. Kenapa Pak Agus? Pak siapa ya? Saya Sakiman. Oh, itu iya. yang jika itu apa bisa menjadi kunci untuk hot itu Bu ya? Mana Pak? Jika luas sebuah taman berbentuk bisa nggak menjadi kunci itu Bu maksudnya? Enggak, bukan Pak. Nomor 2 juga bisa saya katakan, saya taruh jika keliling sebuah taman gitu ya Pak. Tapi bukan itu. Jadi kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu langsung ditanyakan ini Pak. Luasnya. Nah, berapa luas? Kemudian berapa panjang? Panjang dan lebar. Kalau yang di sini tentukan kemungkinan Bapak Ibu ya. Jadi kita masih mencari kemungkinan lain di samping jawaban yang sudah tepat gitu ya. Beberapa Berarti banyak jadi jawabannya lebih dari satu. Banyak opsinya. Ya, banyak opsi. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu, Bu kelas 1, 2, 3 apakah bisa hot ya? Bisa. Bukan Bisa. bergantung pada kelasnya ya kalau hot atau enggaknya. Tapi dari pertanyaan yang kita buat Bapak Ibu. Nomor 70. Ini tabelnya kurang besar ya. Tidak jelas. Kecil banget. Ini Nomor diagram 70 batang. itu ini apa sih? Nggak kelihatan Bu tabelnya. Tentang sarapan Bu itu Bu ya? Iya, sarapan ini. Sarapan kesukaan. Kesukaan. Keluar terus sih kayaknya. Iya, Kemarin berarti keluar. ini. Oh, benar Bu. Ini Di sering bawah sarapan ini. instruksinya. Di bawah. Sering keluar ini. Harapan. Sarapan. Kemarin keluar ini soal. Iya. Bentar. Ini nomor 70. Ini sampai 120 ya, Bapak Ibu. Nggak nampak Mbak ini Bu, share screen-nya. Belum muncul ya? Belum. Sampai nomor 70 ya. Sudah ya? Iya. 67 kok 67 sih? 70 ya? 70 Bu. Tadi gambar. Sarapan ya. Sekarang 71. Pak Adi memiliki kambing dan ayam. Jumlah kaki kambing dan kaki ayam miliknya yaitu 20 buah. Kemungkinan banyak ayam dan kambingnya di bawah ini benar kecuali Pak Adi memiliki kambing dan ayam. Kalau kambing 4, ayam 2, jadi 6. Makan. Dede ini juga cari. Iya kan? Kalau yang A, kalau 2 kambing 8 tambah 12. 20 benar. Benar ya. Bu jawabannya Benar. Bentar. Kalau yang C pada kali 2 8. 8 tambah 12 20. Iya, jawabannya. Kalau yang B 4 tambah 16. Benar. Yang D
16 tambah 4. Kalau yang E itu malah 22 ya. Iya, ya, 22. malah 22 yang E. Berarti jawaban ini ya. Ya. beda mendingan sarwane pensiunan jangan. Enggak, mama itu enggak peduli tuh deh kadang-kadang. Pusing. Itu saru orang. Lah orang ditinggal sebentar aja nelpon. Iya Raditya. Pincunya lu. Bapak. Iklan. Piring terbang nanti itu. Itu di mute. Di mute. Sebentar lagi acara piring terbang itu. Mute dulu, Bu. Kasihan nih, ngantuk nanti kemalaman. Yuk, 72 Bapak Ibu. Mesin A harganya $500. Kemudian harganya $1.000. Dibutuhkan biaya $10 per hari untuk menjalankan mesin A dan $5 per hari untuk menjalankan mesin B. Setelah berjalan beberapa hari kan total biaya untuk kedua mesin akan sama. Nah, kalau istrinya sama balik. Ini kita bisa isu Pakai rumus ya Bu yang ini Bu ya. Coba kita lihat. Mesin A harganya $500, mesin B harganya $10. KPK apa? $10 hari. Per hari. Ya udah besok pagi berangkatnya. Jadi istrinya ikut. Untuk mesin A. Kalau mesin B-nya $5. Bapak di mute dulu. Pak Hidayat katanya itu yang ini. Mana ya Bapak Ibu? Kalau pilihan 100 hari Bu, tapi harinya bagaimana itu Bu? Masih baru tidur. KPK tak Bu? KPK kayaknya. Ini 1.500 ya. Yang ditanya biayanya, berarti KPK dari 10 dan 5. 5. Kalau yang mesin A $10 ya, mesin B $5. Iya, KPK 10 dan 5 berapa? 10 dan 5. 20. 10 dan 5. Ya, D jawabannya. 20 ini, 20 hari. 20 hari. Dari mana itu Pak? Jelasin Pak, saya kurang maksud ini. Iya. Ini yang ditanya itu setelah berjalan beberapa hari, total biaya untuk kedua mesin akan sama. Berarti yang ditanya itu biaya kedua mesin akan sama. Yang biaya itu kan $10 sama $5. Nah, jadi KPK dari 10 dan 5 itu 20. Gus, jalannya seperti apa Pak Gus? KPK Bu, KPK. KPK. Iya, KPK kelipatan bisa Ibu pakai. Kelipatan 10, kelipatan 5. 10 tuh Pak. Nah, kelipatan 10 dan kelipatan 5. Yang angka yang samanya ya, sampai yang sama 5. ya. 5 loncatannya sampai 20. 10, iya, 20. 20 yang sama. Ya, fokusnya jangan pada harga ini Bapak Ibu. Tapi pada $10 per hari dan $5 per hari. Jadi KPK 10 dan 5 ya Pak Gus. Iya, iya. Yang ditanya biaya. Artinya ditanya kedua biayanya kan yang A sama yang B kan Pak? Iya. Biayanya setelah berjalan berapa hari kah? Nah, jadi langsung 10, KPK 10 dan 5. KPK 10 dan 5 dan 10. Harusnya total biaya. Jadi 50. Saya ini lemah kalau udah matematika. 10 Ibu kali caranya gimana Bu? Aku juga ya kalau udah matematika. Aduh. Nah, lemah saya ini kalau matematika. Aduh, puyeng ya Allah ya Tuhan. Dan 10. KPK dari Nah, KPK-nya sama dengan 20. Ada 5. 10. Ada 10. 15. 20. 20. Untuk 5. Yang dari ada juga. Ada 30. 35.
Yang bisa untuk membagi 10 kan hanya ini. 10, 20. Oh, ya. Ya, ada gambaran saya. Jadi 50 juga ya. bisa. 50 juga bisa, Bapak Ibu. Tapi terkecil. Tapi terkecilnya 20. 20. Oh, gitu. Ya. Kenapa bukan 10 terkecil? Kenapa, Pak? Itu pilihannya. Kan saya pikir ini yang 10 yang kalau kita ambil KPK-nya yang terkecilnya 10. Kalau dia ada pilihannya. Pilihannya nggak ada, Bapak. Pilihannya nggak ada, Pak. 20. Terlalu Kalau ya benar sebentar. Bapak Ibu. Ini kan yang ditanya total biaya untuk mesin akan sama. Bisa 10 hari, saat 10 hari itu udah sama. Saat 20 hari juga sama. Saat 30 hari juga biayanya sama. Kita tinggal pilih yang 10 ada jawaban 20 hari gitu, Pak. Bukan berarti saya nggak mau milih 10. Bener kok. 10 bener juga KPK. Di opsinya tidak ada 10. Yang penting itu yang ditanyakan ini loh, Pak. Mesinnya itu biayanya sama di hari keberapa katanya. Yang penting itu sama. Entah di hari ke-20-nya, di hari Aduh, sinyal saya ini dong. Tapi KPK antara 5 dan 10 benar 10. kalau dilihat dari ini Bu, dilihat dari kunci jawab. Kan ada kunci jawabannya ini. Iya, 100 hari ya, Pak ya. Iya. Itu gimana? Kalau menurut Bapak Ibu gimana caranya yang 100? Kalau dicari KPK-nya ya benar itu Bu, 20 hari. Tapi di kunci jawabannya kok 100 hari, makanya kami minta rumusnya kalau bisa. Berarti FTB ya? Kalau saya membahasnya dari KPK ini fokusnya pada ini, Bu. KPK seperti Pak Agus tadi, cara penyelesaiannya. Kalau misalnya nanti ada penyelesaian lain yang menuju ke 100, nanti saya bahas lagi, Bapak Ibu ya. Saya barusan ini sama seperti Pak Agus ya caranya, saya langsung menjawab di sini. Sama pada hari, setelah berapa hari gitu. Mungkin kuncinya salah ketik aja ya Bu ya. Ya kali 10 Nah, hari. jadi kalau kita mungkin ada cara lain atau gimana gitu ya. PR ini ya nomor 72 ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Saya lingkari. Dilingkari. Ya, oke, ditandai Bu Asi, 72 Bu Asi. Iya, Bu. Ini masih ragu ya. Ya, masih ragu. 73. Salah satu contoh kegiatan guru melaksanakan proses pembelajaran utamanya pada kegiatan inti. Ya, kegiatan inti yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai karakter. Tahap eksplorasi. Nah, ini ada tahap eksplorasi adalah kegiatan inti yang ada nilai karakternya. Nah, berarti menunjukkan hasil kegiatan. Benar? Coba kita lihat. B. Nah, kalau ini ada pemberian tugas tuh di mana Bapak Ibu? Akhir. Akhir. Kemudian melakukan refleksi nih yang C nih. Di mana nih? Akhir. Akhir. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan memberikan informasi. Ini secara lisan. Inti. Tapi di situ tidak mencerminkan nilai karakter ya. Karakter menghargai dan santun. Sini aja lah Kakak. Kata kuncinya di sini karakter Bapak Ibu di sini ya. Ya. Nah, jadi kita cari kegiatan inti yang ada nilai karakternya. D apa ya? Berarti E-nya, Bu. Yang E atau D? Percaya diri. Baru cari.
Rasa percaya diri dia, Bu. Kebanggaan dan rasa percaya diri. Kalau saya mana yang D? Menghargai. Yang D, karena di situ ada interaksi antar peserta didik serta anak apa itu? Ini Bu Asi, Bu Astut, Bu Debi. Iya. Ini eksplorasi, Bu. Eksplorasi. Jadi mengeksplorasi di sini. Yang D. Kalau saya yang D. Lebih tepatnya yang D, Bapak Ibu. Kalau di sini kegiatan menumbuhkan rasa percaya diri saja. Jadi yang dieksplor fokus pada karakternya, tapi eksplorasi pengetahuannya nggak ada nih. Kalau yang D kan mencakup guru, lingkungan, sumber belajar. Iya, Bu, peduli lingkungannya, Bu, nggak ada, Bu. Kalau di sini ada interaksi antara guru, lingkungan, sumber belajar. Sumber mencakup belajar. semua yang D. Semua, mencakup semua. D. Ya, D. Walah, kesianan. 74. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek apa? Oke, Ibu. 74 penguasaan pada teori belajar dan D. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang D, Bu. Ya, di sini ada apanya? Kata kuncinya ada pendekatan, strategi, ada metode. Yang D. Ya, D ya. Teori belajar. Ya, teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai, nah ini Bapak Ibu, ada stimulus respon apa nih? Stimulus berarti behaviorisme. Oh, ini ada behavior ya? Ya. Stimulus dan response. Dan error. Hipotesis yang ditanyakan. Mengumpulkan data, konstruktivisme. Mengumpulkan data. Konstruktivisme yang B. Ada trial and error. Trial dan error. Ya, udah mengakhir ya sama Pak Ilmi ya teori belajar. 77. Sang guru yang membanggakan RPP. Hasil belajar. Susun kompetensi di dalam RPP. Ya. Karena ada tujuan pembelajaran, ada proses, ada ya yang diharap capaian, ya, RPP, belajar maksudnya ada kegiatan awal, kegiatan inti. Benar yang RPP. 78. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Bedanya adalah apa nih? RPP dan silabus. Yang C. Yang C, silabus Bu. berisi kompetensi pembelajaran, sedangkan RPP mengarah pada kegiatan pembelajaran mencapai kompetensi dasar. Ya, benar. Oke. Mengarah kegiatan. 79. Proses pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah, merangsang perkembangan masalah, problem solving. Problem solving. Karena ada menyelesaikan masalah.
Yang D, Bu. Kata kuncinya ada ini penyelesaian ya, kata masalah. kuncinya ya, Ya. penyelesaian. Memecahkan problem masalah. solving. Memecahkan masalah. BB. Halo, lulus semua kita besok. Amin. Kalau yang C ini apa biasanya tanda kuncinya, Bu? Kalau inquiry dulu. Inquiry dulu, Bapak Ibu. Apa nih? Penemuan. Penemuan kalau inquiry. Penemuan. Penemuan. Kalau itu ya. Bu, dengan anak minum jerah. Kalau role playing, Bapak Ibu, yang pernah Main peran. Kalau kontekstual, Bapak Ibu. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari atau fakta. Kehidupan nyata. Fakta, nyata, real. Kalau picture and picture ini Gambar. Gambar dan gambar. salah satu metode model dari kooperatif ya. Cooperative learning. Ya, model picture and picture itu salah satu model dari cooperative learning, yaitu kerja kelompok dengan gambar gitu ya. Oh ya Bapak Ibu, ada inquiry, ada lagi discovery Bapak Ibu. Discovery. Discover learning. Nah, kalau discovery learning Bapak Ibu, ini sama-sama penemuan. Hanya saja kalau yang inquiry ini penemuan, tapi masalahnya itu ambil di lingkup sekolah. Misalnya yang dibahas tentang metode ilmiah tentang pengaruh zat asam basa terhadap listrik. Nah, itu ya. Di lab saya. Mata pelajaran IPA, boleh juga IPS. Terbatas hanya di lingkup sekolah. Tapi kalau discovery sama-sama penemuan, tapi masalahnya itu boleh masalah di luar sekolah. Misalnya masalah masyarakat. Masalah lingkungan, sosial. Oh ya. Gitu, lebih umum ya discovery. Sama-sama penemuan. Berarti yang discovery itu rangkum ya Bu, semuanya bisa. Lebih luas. Lebih luas. Iya, lebih luas. Iya. Kalau inquiry nggak bisa, meskipun sama-sama penemuan, tapi dia masalahnya hanya di sekolah aja, Bapak Ibu. Kasus-kasus pelajaran. Iya, kemarin saya pakai inquiry itu. Sinar mempengaruhi pertumbuhan tanaman IPA, ya. IPS-nya misalnya masalah di itu jual beli, kegiatan jual beli di lingkungan sekolah misalnya. Kalau inquiry ini bisa pelajaran seperti IPA itu tentang ini benda penghantar panas itu bisa ya Bu ya gunakan. Iya. Berarti inquiry ini Bu banyak digunakan untuk IPA kan Bu? Iya Bu, jadi karena inquiry ini tahapannya benar-benar ilmiah gitu Bu, ada hipotesis, pembuktian, rumusan masalah gitu, Bapak Ibu kalau inquiry. Pakai rumusan apa? Penelitian ilmiah. Iya. Tapi di situ artinya juga sama-sama penemuan kalau kita cari itu model penemuan gitu, tapi sintaknya beda. Hanya saja kalau misalnya nanti ketemu soal, di situ ada masalah-masalah sosial, kemudian kita menemukan masalah sosial, misalnya itu udah langsung aja menuju ke discovery, nggak mungkin di inquiry-nya. Oke, 80.
Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih. Nah, ini ya. Keterampilan memilih ditanyakan media. Media. Jadi media itu dipilih berdasarkan apa maksudnya gitu Bapak Ibu. Kalau yang A latar sosial. Mati budaya. Kalau ini sesuaikan dengan materi yang C. Yang E cara mengevaluasi. Kalau yang B kemampuan. Kalau ini karakter. Ada media. Yang karakter yang mana Bu Dewi tadi? Karakter yang D. Kira-kira kalau kita pakai media apa gitu harus berdasarkan apa Bapak Ibu? Harus karakteristik. Materi. Materi, Bu. Nanti kalau medianya nggak sesuai sama materi, bingung anak. Bu. Kalau materinya tentang apa Bu? Tentang gambar, kamu telah kita bikin apa Bu? Seperti contohnya matematika. Misalnya nih materinya IPA tentang tumbuhan, terus kita bawa medianya bukan gambar tumbuhan atau bukan tumbuhan asli, kan bingung tuh anak. Kalau itu kata nomor saya sih, 2, Bu. Itu nomor 2. Bu. Nomor 2-nya sesuaikan dengan materi. Nomor 1-nya apa? Latar sosial. Apa ya? Karakternya Bapak Ibu. Karakteristik medianya. Maksudnya? Ya bisa dibawa enggak ke sekolah. Karakternya. Gitu. Kita harus memikirkan ya. Sesuai. Ya itu sesuai apa ya? Kalau pohon dibawa ke ayah. Iya. Macam media ya. Media apa ya? Media yang bisa kita bawa, misalnya alam semesta, kemudian bisa dibawa enggak, karakternya gimana. Kalau ada tiruan dari alam semesta ya bola dunia, ya kan, itu karakternya. Baru kita bisa merancang sesuai materinya apa. Kemudian media tentang dinosaurus, ya kira-kira kita karakternya dia apa, benda nyata ataukah tiruan. Kalau misalnya kita pilih yang tiruan, kita mau tampilkan lewat video atau dengan benda konkret gitu, ya kan? Karakteristik dulu, baru materinya gitu. Oh, berarti harus kita cari dulu karakternya dulu Bu, baru masuk dengan materinya begitu. Iya. Kalau karakteristiknya masuk ada Bu, misalnya kalau kita ini belajar tentang hewan, kalau hewan buas kan dimasukkan, kalau benda nyatanya otomatis itu apa namanya tuh? Namanya tuh ngomongnya keselamatan ya, itu termasuk ada karakteristiknya. Jadi iya, berkaitan dengan itu ya Bapak Ibu ya. Keselamatan, kenyamanan itu ya. Benar. Karakter medianya itu membuat kita siswa dan guru juga nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya keadaan medianya ya. Iya. Berarti yang pertama kita harus karakter dulu, baru ke materi ya. Gitu. Makasih Bu penjelasannya. Jadi mudeng. Banyak ya Bapak Ibu ya, macam-macam media itu saya juga nggak hafal. Jenis-jenis media itu apa, itu juga karakter gitu ya. Sebelum kita memahami materi harus memahami karakter media dulu. Macam-macamnya banyak. Kalau kita masuk ke teori media udah bacanya capek gitu, banyak. Ya. Bu Susi sampai 80 dulu ya Bu Susi. Capek. Ya Bu Dewi. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Untuk pembahasannya lumayan ya. Ada 36 soal ya.
36 soal yang maaf, berapa soal yang kita bahas Bu Dewi? 54, 26. 26 soal kita bahas pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu ini belum ngantuk ya? Belum, Bu. Kemarin kami sempat jam 11 ya Pak Gus ya. Ibu, izin bertanya kemarin waktu di penjelasannya Pak Ilmi yang ditulis nggak sesuai yang nomor berapa ya? Yang 54 itu loh ya, yang kemarin dibahas. Lalu Pak Ilmi memberikan bahasannya itu. Oh iya. Iya. Ya. Yang udah dikirim sama Pak Ilmi di grup itu kan Bu Susi, Bu Susi? Iya benar. Yang 50 kemarin kan itu yang kita pilihkan B acuannya kan? Iya. Saya bisa dimasukin ke grup enggak, Bu? Nasional ya. Ya, Ibu harus ini dulu, Bu Julkaida. Ya. Sudah dihubungi Bu Tiwinya. Itu di chat saya sudah kasih nomor WA. Oh, belum, Bu. Mau sekarang apa besok gitu? Sekarang catat saja. Oh, iya. Berapa, Bu? Tadi sudah saya kirim di chat. Pak, besok kan ada lagi ya Bu Susi jadwal pembahasan ini ya. Kan sampai selesai 120 kan? Iya, 128. Nanti mau nanya ya Ibu ya, kalau mau bayar nanti transfernya kemana? Saya mau masuk ke... Iya, makanya harus ke Bu Artiwi dulu sebentar. Ya. Bapak Ibu kalau misalnya besok pendampingan yang PPG berarti saya Bu Susi saya jadwalkan dengan ini Bapak Ibu untuk melanjutkan yang soal yang barusan Bu Susi. Sudah terjadwal nanti. Saya kirim jadwal yang penambahannya itu. 0857 2207 9187. Iya. Siapa dengan Ibu apa, Bu? Bu Artiwi. Bu Artiwi ya. Makasih Iya. ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Besok kan ada jadwal lagi ya Bu Susi ya? Ya. Nanti besok kita ada jadwal lagi. Sampai Senin. Selesai ini kan? Iya, sampai hari Senin. Sampai hari Senin. Ada penambahan jadwal Bapak sampai Ibu, hari Senin. Setiap hari sampai hari Senin ya, kita bahas itu soal waktu sampai selesai. Ya. Bu Dewi, ini ada soal UP yang di grup daripada minta dibahas. Yang dikirim Pak Gus ya? Iya. Bu Asyik. Iya, Bu. Ya, nanti besok lagi kita bahas. Iya, Bu. Enggak. Bu Asyik minta satu lagi katanya Bu Susi. Oh, enggak. Ada soal di grup saya lihat. Ada soal yang Bu Dewi, bagus. Bu Susi, yang kemarin dijelaskan Pak Ilmi kan belum selesai. Terus langsung menuju ke kuis itu kemarin. Mana sih soalnya? Yang mana? Soalnya yang yang dikirim sama Bu Dewi. Yang pertama itu. Yang mana sih? Yang pertama? Iya, sama Bu Dewi dikirim. Yang dikirim oleh Bu Dewi, Bu. Dikirim oleh Ibu Putri Nisa. Lagi, Bu. Di-share lagi? Ya. Ya, Bu Asi coba. Di mana? Yang mana? Saya bingung kebanyakan soal. Kebanyakan soal. Ya. Iya. Bentar, Bu. Bu Asi jadi bang soal. Enggak, aku aja bukan punya sendiri. Bentar, Bu. Kalau enggak nanti tak cari itu, Bu. Oh ya, ini ketemu. Saya share di grup ya. Ya, Bu.
Bentar. Ya Allah. Itu, Bu. Oh. Oh, yang ini. Iya, tapi belum diwetkan itu. Ini, iya. Ini sudah sebenarnya yang Susi, ini Bu Dewi, yang soal yang hasil screenshotan itu loh. Ya, di Ini stop dulu, Bu. Rekamannya di stop. Oh iya, benar.